Halo, selamat sore, sahabat Sabda semua. Senang banget bisa ketemu lagi dalam acara Kenal Produk yang pada sore hari ini kita akan membahas satu produk Yes Lembaga Sabda tuh yang menyenangkan banget menurut saya. Ya karena produk ini tuh bagi guru-guru sekolah minggu atau bagi pelayan anak atau kita lah yang cinta dengan anak-anak ya, yang cinta generasi digital ya. Saat ini itu pasti suka sekali menggunakannya dan biasanya kita haus-haus tuh cari ya. Jadi memang hari ini kita akan sama-sama bahas kenal produk tentang Hatiku Rumah Kristus versi anak. Nah, dan kali ini saya nggak sendirian nih ya, saya bersama dengan rekan saya, ini masternya nih. Ya, PJ dari tim Sabda Resources ya, gudangnya content creatornya Sabda. Siapa namanya? Saya Pio dari Sabda Resources. Oke, puji Tuhan. Dan hari ini Pio akan berbagi bersama-sama ya tentang bagaimana sih proses pembuatan dari Hatiku Rumah Kristus versi anak ini. Dan banyak banget cerita serunya loh. Jadi jangan sampai ketinggalan supaya kita bisa ngikutin dan melihat bagaimana traktat versi Hatiku Rumah Kristus ini, Hatiku Rumah Kristus versi anak ini, gitu ya, dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin oleh sahabat Sabda semua. Oke ya, jadi kita mau buka dulu di dalam doa ya, Pio ya, sebelum kita mulai acara ini. Saya minta Pio untuk membuka di dalam doa, silahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berkumpul di tempat ini untuk membagikan hal-hal yang boleh kami kerjakan dalam waktu-waktu dekat ini, khususnya pelayanan digital terkait dengan AI juga dalam konteks sekolah minggu dan anak. Kalau kami bentar lagi akan membagikan pemaparan atau pengenalan tentang traktat Hatiku Rumah Kristus versi anak ini dalam tangan-Mu, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, ini beberapa rekan juga sudah join nih ya. Di sini ada Kandaru, lalu ada Samuel Motullah juga, dan rekan-rekan lain yang sudah join ya. Silakan boleh informasikan ya kepada teman-teman yang lain tentang kenal produk Hatiku Rumah Kristus ini, karena ini asik banget ya, dan sayang banget untuk dilewatkan, karena ini boleh dipakai banget oleh masyarakat Kristus Indonesia, khususnya untuk mengajarkan anak-anak tentang memberikan hidupnya, memberikan hatinya itu kepada Kristus. Nah, sekarang saya mau ngobrol-ngobrol sama Pio nih ya tentang traktat Hatiku Rumah Kristus. Nah, sebenarnya traktat Hatiku Rumah Kristus ini bukan baru aja kita buat sekarang ya, Pio ya. Itu sebelumnya sudah ada, itu tahun 2015 yang lalu ya, sudah dibuat traktat Hatiku Rumah Kristus ya. Ini versinya untuk remaja, begitu. Nih ya, ini kalau lihat di layar nih ya, ada yang versinya untuk remaja. Nah, sekarang pertanyaannya, gitu ya, apa sih traktat Hatiku Rumah Kristus itu, Pio? Silahkan. Traktat ini tentang yang baru atau tentang traktat? Tentang HRK dong. Oh, HRK. Yang baru nanti saya tanyain. Nah, traktat ini sebenarnya menjelaskan bagaimana Kristus itu berperan dalam kehidupan kita, khususnya dalam aspek-aspek dalam hidup ini gitu. Ada beberapa ruang yang dalam hidup ini tuh harus kita serahkan juga kepada Allah, atau harus juga dibimbing oleh Yesus itu sendiri. Jadi traktat ini sebenarnya menyampaikan secara ringkas metafora hidup Kristen itu dalam pembaruan hati. Nah, hati ini digambarkan sebagai rumah. Nah, rumah itu mempunyai ruang di dalamnya, dan ruang ini juga mewakili aspek-aspek kehidupan, di mana berpikir, memenuhi keinginan, bersekutu dan lain-lainnya. Jadi traktat ini sebenarnya menekankan Yesus itu harus ada di setiap ruang. Itu. Jadi istilahnya ini bersih-bersih ya. Jadi buku ini mengajarkan orang percaya itu untuk bersih-bersih ya, supaya nanti kehidupannya itu betul-betul menjadi kehidupan yang bisa dikatakan layak lah untuk didiami oleh Kristus, gitu ya, Pio ya. Dan itu menjadi satu proses juga ketika Kristus sudah diam di dalam kehidupan kita, ya ada proses pembersihan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, ini kan kalau kita ceritakan kepada remaja atau kepada anak kan prinsip teologisnya agak susah gitu ya. Apa gitu ya. Ya. Jadi dengan adanya proyek Hatiku Rumah Kristus ini ya diharapkan tadi seperti yang dikatakan Pio bisa menolong untuk proses bersih-bersih dalam pertumbuhan iman kita. Iya, ya. Sebenarnya ya, ini kan dulu sudah ada tuh HRK, Hatiku Rumah Kristus yang versi remaja ya.
Lalu kenapa banget harus ada versi anak? Apa perbedaannya? Sama nggak penekanannya dengan versi HRK yang udah pernah ada sebelumnya? Secara komposisi sama. Komposisi itu maksudnya? Dari aspek ruang yang Oh, dibahas, oke. dari poin-poin dari metafora masing-masing ruang, peran Yesus gitu. Tapi yang berbeda adalah di mana traktat ini menyampaikan dengan bahasa anak itu sendiri. Bahasa anak-anak. Bahasa anak. Di mana kalimatnya itu lebih ringkas, lebih jelas. Karena kalau yang traktat sebelumnya kan panjang dan lebar ya untuk jelaskan satu ruangan saja, ada 2 halaman. Kalau di traktat ini 1 halaman mewakili 1 ruangan itu sendiri. Wow. Harusnya prosesnya jadi lebih sulit dong ini, Vio. Iya, secara teknis lebih lama proses pemilihan katanya. Ya, karena dari yang cukup panjang, ini kalau yang HRK ini dia dulu 16 halaman ya. 16 halaman. Sekarang juga masih sama. Sekarang 12 kalau nggak salah. Sekarang 12 halaman ya, gitu ya. Jadi memang dipersingkat supaya ini dapat dipahami oleh anak-anak, dan ini nih tantangannya nih ya, tantangannya besar sekali gitu ya, karena tidak mudah juga seperti itu ya. Tapi ya sekarang sudah hadir, sudah ada, nanti silakan bisa dinikmati. Dan puji Tuhan sih ya, kebetulan juga ya Lembaga Sabda juga sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-31 nih, Bio ya. Dan di Sabda itu ada tradisi, setiap tim itu harus bisa memberikan hadiah ulang tahun ya bagi Yayasan Lembaga Sabda. Nah, salah satu dari tim Sabda Resources yang dipilih nih Traktat Hatiku Rumah Kristus ya. Kenapa kok ini bisa menjadi hadiah spesial bagi Yayasan Lembaga Sabda dalam usia ke-31 tahun ini? Kan temanya excellent nih. Apakah ini traktat yang excellent? Kenapa ya? Sebenarnya di Sabda Resources itu tahun ini ada banyak sebenarnya yang dikerjakan, khususnya juga terkait dengan pemanfaatan AI tadi dalamnya. Oke. Jadi, apalagi konteksnya sekarang kan AI for excellence kan. Ya. Nah, traktat ini menjadi salah satu hadiah terbaik ya, karena dalam prosesnya ini yang cukup matang dalam tanda kutip. Matang maksudnya yang sudah jadi? Iya, yang sudah jadi dan dipublish. Oke. Karena yang lainnya masih dalam proses pengerjaan juga dan dalam proses pengecekan. Jadi walaupun sudah publish, tapi itu publish untuk tahap awal. Jadi nanti masih ada perbaikan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua juga kenapa ini excellent? Ya, tentunya menghadirkan kabar Injil atau kabar baik dengan bahasa anak itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, ini excellent menurut saya ya, karena berhasil mengeramu menjadi satu bahan yang cocok untuk anak. Kemudian juga excellent kenapa? Karena bertahan dalam setiap prosesnya. Nah, prosesnya cukup panjang, belajar banyak juga. Nah, kira-kira itulah kenapa jadi kado. Nah, kalau gitu tadi kayak abstrak tuh ya. Prosesnya cukup panjang, bertahan lama. Emang proses apa sih, proses kreatif apa yang ada di balik pembuatan dari traktat HRK versi anak ini, dan siapa aja? Apakah hanya Pio yang mengerjakan? Tidak, ini proyek lintas tim seperti biasa. Ada banyak anggota-anggota tim atau tim-tim lain yang terlibat. Jadi kalau proses kreatifnya itu sebenarnya secara simpel dibagi 2, proses untuk naskah dan proses untuk visual atau grafis. Untuk naskah ini bergulat panjang sekali ya. Awalnya itu karena menyesuaikan range usia anak. Usianya yang dipilih usia anak berapa nih? Awalnya itu sampai anak umur 12. Tapi kalau sampai anak umur 12 itu ada banyak kata-kata yang nanti sulit dipahami untuk anak-anak yang di atas 7, 8, 9 tahun. Iya, betul. Jadi, traktat ini menyesuaikan rentang usia dari 7, 8, 9 tahun atau dari kelas 3 SD sampai kelas 6. Oke. Kalau sebelumnya kan orientasinya kelas 6. Jadi, pemilihan katanya cukup banyak sebelumnya. Iya. Jadi di naskah ini cukup bergulat. Kemudian juga tentang hubungannya dengan firman Tuhan. Kalau yang sebelumnya naskah ini ya sebenarnya traktat ini traktat sadur. Traktat sadur. Ya, jadi
menyerupai dengan traktat aslinya gitu. Jadi secara susunan mungkin tidak sama, tapi isi yang disampaikan dan konteks yang disampaikan itu intinya sama. Nah, jadi naskah ini banyak bergulat di bagian itu. Setelah naskah ini selesai, pemilihan kata, kemudian referensi ayat dan lain-lainnya sesuai. Ya. Nah, baru masuk ke tahap selanjutnya, visualisasi. Nah, karena waktu itu sedang gandrung-gandrungnya AI generating image, yang 3D, yang lucu-lucu, imut-imut. Nah, kita coba adaptasi style itu dalam proses pengerjaannya. Sudah selesai, ya memang bergulat banyak ya, pakai Sora, pakai Gemini, pakai GPT. Nah, tapi setelah dilihat kok traktat ini beda. Oh, maksudnya gimana nih? Kalau kita pakai style 3D itu tidak menyerupai dengan seri traktat yang lainnya. Traktat seri keselamatan dari Yesus pada Sabda ya, ada TYM dan Tuhan sebagainya Yesus menyelamatkanmu itu ya. dan hati yang baru. Nah, kemudian kita coba adaptasi style yang sudah dipakai Sabda untuk menyesuaikan visualisasi serinya. Oke. Jadilah yang seperti ini. Kalau kita lihat Yesus yang ada di sini juga tidak jauh beda dengan apa yang ada di traktat Tuhan Yesus menyelamatkanmu dan Hatiku Rumah Kristus dan HRK. Dan HRK ya, dan hati yang baru. Nah, dan hati yang MDK. Baru dan mati dalam Yesus Kristus. Ya. Mungkin bisa diinformasikan ya kalau traktat Tuhan Yesus menyelamatkanmu, lalu HRK yang versi remaja, lalu hati yang baru, lalu mati dalam Yesus Kristus itu betul-betul digambar tangan gitu ya, dengan bantuan digital juga tentunya, tapi itu betul-betul sketch awal dari gambar tangan begitu ya, lalu setelah itu didigitalkan. Nah, kalau yang HRK versi anak ini benar-benar murni dia menggunakan teknologi AI. Ada nggak yang Pio cara-cara gambar gitu, ada nggak? Sampai sekarang sih belum. Oh, belum. Wah. Pure menggunakan prompting. Wow. Jadi pengen kepo promptingnya bagi dong. Wah, ini memang pergulatannya banyak pasti di prompting ya. Untuk membuat apa yang begitu konsisten dan semuanya menggunakan tools AI yang macam-macam? Tidak. Ini hanya pakai AI GPT. Oke. Dan menggunakan Canva. Wah, jadi cuma 2 tools itu. Iya. Oke. Saya pikir menggunakan macam-macam tools AI supaya dia bisa menghasilkan traktat yang sedemikian apiknya ini begitu. Ya. Tidak menggunakan hanya pakai 2 itu. Tapi kalau memang ingin hasilnya lebih konsisten, ya pakai alat-alat yang umumnya kayak. Berarti saya juga bisa bikin ya. Bisa. Semua orang harusnya bisa bikin. Ini bisa menjadi kabar baik juga nih ya bagi masyarakat Indonesia gitu ya, untuk bisa kreatif lagi, bahkan memanfaatkan AI pun kita bisa membuat karya yang begitu bagus dan bisa disampaikan menjadi berkat bagi anak-anak. Tapi apa nih? Pasti untuk menghasilnya ada harga yang harus dibayar. Apa nih Pio nih? Apa ya? Prosesnya jadi lebih cepat atau sama aja atau gimana? Kalau untuk dapat hasil yang sekarang ini lebih cepat, kurang lebih 2 minggu. Tapi untuk proses belajarnya, proses adaptasi teknologi AI-nya ini yang belajar dan terus belajar. Oke. Karena waktu pertama kali ngerjakan ini tuh masih di GPT-4o. Kemudian bikin custom GPT, kemudian update, ada Sora AI, akhirnya pakai Sora AI, update lagi, pakai GPT-nya update ke GPT-5. Nah, di situ setiap update ini ada perubahan prompt yang kita pakai di awal itu nggak bisa kita pakai di selanjutnya. Jadi kita harus ulik lagi promptingnya. Wah, berarti kamu tambah kenal dekat dong dengan AI ini, ngobrol terus dengan AI. ngasih prompt terus ya, sampai akhirnya AI-nya mau nurut, memberikan karakter yang konsisten gitu ya. Ya, saling memahami. Tahu taran yang nge-trade. Kayaknya seru banget ya, kerjaan Pio nih ya, main dengan AI gitu ya, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi anak-anak ini ya. Wah, kalau tantangan yang paling terbesar gitu ya saat tantangan yang paling besar khususnya untuk menyesuaikan agar dia tetap teologis tapi tetap mudah dimengerti oleh anak-anak, Pio tahu nggak tantangannya? Nah, ya karena ini
Menyederhanakan. konsep Ya. tentang kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, khususnya dalam anak. Nah, itu nggak mudah untuk menyampaikan bahwa hati ini digambarkan sebagai rumah. Ya. Mungkin bagi orang tua pun nggak terlalu mudah juga itu ya. Iya, masih abstrak. Jadi kalau untuk anak-anak yang 12 tahun ke atas kan untuk berpikir abstrak kan sudah mulai dilatih atau belajar. Kalau untuk anak-anak kan harus konkret. Iya, betul. Nah, jadi ya percobaan atau hasil yang kita dapatkan ini sebagai apa ya, tantangan juga gitu, bagaimana menyampaikan ini dalam hal-hal konkret di sudut pandang anak. Ya. Itu yang pertama. Nah, ini juga mempengaruhi dari pemilihan kata dan ilustrasi yang mewakili. Iya, saya sendiri jadi ingat sih ya, ada beberapa, karena saya juga sedikit banyak terlibat dalam untuk teks gitu ya, bersama dengan teman-teman editor lainnya di Sabda ini ya. Satu kata aja yang kita pikir itu mungkin akan membuat anak-anak bingung gitu ya. Itu kita bisa kulik berhari-hari itu ya. Ini kata yang pas apa, sampai kita tuh nanya kepada anak-anak yang kita kenal gitu ya. Kamu kalau pakai kata ini kamu ngerti nggak? Kalau pakai kata misalnya Yesus mau duduk denganmu gitu ya di ruangmu bermain gitu, kamu ngerti apa enggak gitu ya. Sampai segitunya tuh kita nanya supaya kita juga tahu ya mereka tuh nanti bisa paham apa enggak. Nah, ini prosesnya di sini yang cukup lama juga nih, Pio nih, gitu ya. Karena memang sangat penting, karena kalau cuma gambar doang kan pakai bukan meremehkan kerjaan muka ya. Ya, maksudnya gambar itu kan mengikuti dari teks yang kita punya ya, dan proses teksnya ini memang cukup memakan banyak waktu, nggak sedikit banyak loh itu, kita ganti-ganti versi, kalau bisa mungkin ada 10 versi lebih kali ya itu teksnya. Ya, kalau teksnya mungkin lebih ya. Ya, itu yang kadang penantian dari teman-teman yang akan membuat gambar itu menantikan teksnya itu final, bener-bener final gitu ya. Itu yang bikin lumayan lama gitu ya. Tapi ya bersyukur sih, karena setelah jadi kita bisa lihat sendiri penyertaan Tuhan, bahwa nih konsep teologisnya walaupun dikemas dalam bahasa yang sederhana, istilah yang sederhana gitu ya, tetapi kita bisa pastikan bahwa ini betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam firman Tuhan gitu ya, karena sudah kita doakan juga ya. Tadi tentang pembuatan dengan tools AI-nya tadi sudah dijelaskan gitu ya. Nah, dari Yayasan Lembaga Sabda ini kan kita punya gerakan AI for God gitu ya, Pio ya. Mungkin bisa dijelaskan gimana sih konsep AI for God ini sendiri diwujudkan lewat proyek Hatiku Rumah Kristus versi anak ini gitu ya. Dari Pio sendiri apa nih hal-hal spiritual, hal-hal rohani yang Pio pelajari sendiri ya dari penggunaan AI untuk kemuliaan nama Tuhan dengan mengerjakan proyek ini? Ya, yang pertama tentang AI for God-nya dulu. Ya, di sini kita melihat bahwa teknologi ini bisa kita gunakan untuk menyampaikan kabar Injil dalam format apapun. Salah satunya di sini visual gambar yang dibentuk dalam traktat. Nah, itu jadi bisa kita pakai untuk itu. Kemudian juga kalau secara pribadi ya bagaimana melihat cara Allah berkarya dan bekerja dalam teknologi ini. Karena ya tadi ada proses update GPT, update engine dan lain-lainnya, lihat ada kemudahan-kemudahan dalam tanda kutip yang kita bisa dapat waktu kita kerjakan. Kalau secara umum kalau kita bingung tentang tools, alat, software, biasanya kan kita cari tutorial di YouTube. Nah, ini kan karena semuanya baru, jadi semuanya juga punya teori masing-masing. Jadi kalau kita apply gitu kadang nggak masuk atau nggak jalan. Jadi ya ada cara-cara Tuhan kasih hikmat gitu waktu rehat atau waktu apa ya? Sedang dalam keheningan. Iya. Kalau biasanya kalau waktu ngerjain kan fokus. Kalau ngerjain stres. Stres kan hening. Nah, waktu hening itu kadang dikasih hikmat. Oh, ini coba itu gitu. Nah, waktu coba-coba jalan atau berhasil gitu. Itu menurutku salah satu bimbingan Allah. Waktu mengerjakan ini. Jadi kalau AI for God-nya menurutku kalau sesuatu yang didatangkan dari Allah, dan itu pasti akan kembali kepada Allah. Amin. Kamu bikin saya terharu loh, Pio. Benar ya, karena ini semua teknologi ini adalah dari Allah gitu ya. Dan sekarang tuh kalau kita lihat di luar sana itu
AI ini sangat-sangat dimanfaatkan banyak banget untuk apa yang bukan dalam kepentingan Tuhan gitu ya. Oh Dan itu ya, canggih-canggih sekali Pio dan luar biasa bagusnya dan bayangin kalau itu dipakai untuk lebih lagi menyebarkan tentang kabar baik. Wow, luar biasa ya. Jadi memang konsep AI for God tuh kita maunya tuh orang tuh tahu AI itu karena dari belajar firman Tuhan ya. ya, Tahu AI itu mulainya mengenal AI dari mereka melakukan studi Alkitab dan bersyukur sih ya dari tadi yang sudah di-sharingkan Pio ya. Tuhan memang campur tangan gitu ya, ya. walaupun ini semua teknologi baru, teknologi yang aduh kok susah belajarnya dan sebagainya. Saya sendiri pasti merasa susah. Tapi karena Tuhan kasih sendiri untuk kamu hikmat dari Dia gitu ya untuk bisa menggunakan ini ya. Dan teman-teman yang mengerjakannya juga ya, akhirnya kita bisa persembahkan ini bagi kemuliaan nama Tuhan Ini ya. juga berkaitan sama prinsip sabda sih Iya, sebenarnya. iya, Karena sabda yang lihat media itu bukan alat entertainment. betul. VA yang dipakai orang-orang saat ini kan untuk lucu-lucuan, untuk Betul. Untuk hiburan, bully juga. untuk bully. Ya, tapi kan Mm-mm. tujuannya untuk hiburan juga. Iya. Nah, kita ngelihat, nah di Sabda itu ngelihat media ini menjadi salah satu jalur khususnya untuk anak-anak generasi digital di mana Betul. media itu berbicara lebih kuat Ya. dibandingkan yang lainnya Mhm. untuk menyampaikan firman Tuhan itu sendiri atau untuk Amin. belajar firman Tuhan itu sendiri. Amin. Ya. Oke. Nah, eh karena ini dibuat dengan AI gitu ya. Hmm, Nah, kira-kira pasti akan cukup banyak dong harusnya apa pengembangan ke depannya yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau sekarang baru tersedia dalam bentuk PDF ya, PDF, PDF ya. file digital PDF. Kita bisa dapat di mana itu untuk filenya kalau sekarang? Kalau sekarang baru bisa di traktat.sabda.org. Ya. Di situ ada 5 dan Mhm. di situ ada salah satunya traktat Hatiku Rumah Kristus Versi anak versi ini anak ya. ini. Ini yang covernya seperti gimana nih? Ya, di bawah nih ya. Yang bawah, Oke, Hatiku Rumah Kristus. Kalau yang Hatiku Rumah Kristus yang latarnya biru itu untuk remaja gitu ya. ya, Kalau yang apa ada gambar seperti traktat-traktat di atas tuh, gambar oh iya mirip benar ya Yesusnya ya, karakternya gitu ya. Hatiku Rumah Kristusnya versi anak gitu ya. Jadi kalau yang 4 itu yang Tuhan Yesus menyelamatkanmu, hati yang baru, mati dalam Yesus Kristus, dan Hatiku Rumah Kristusnya versi remaja itu udah ada versi cetaknya gitu ya. Tapi yang Hatiku Rumah Kristus yang versi anak ini sementara kita masih buat dalam bentuk PDF iya. gitu. Ada lainnya nggak selain PDF yang digitalnya, Bio? Ya, nanti ya pastinya akan dilengkapi dengan video klip, Video klip video ya, klip ya. Seru tuh. singkatnya. Pakai AI juga nih nanti. Iya, Ya. ya itu akan coba belajar lagi dengan hal itu. Oke. Itu serta kelengkapan-kelengkapan. Kalau yang lainnya sebenarnya sudah dilengkapi dengan lembar mewarnai dan lain-lain. Untuk Oh. lembar kegiatan sebenarnya. Oke. Wah, ini bisa jadi apa? Nih untuk apa? Untuk sekolah minggu nih Pio nih ya. Ya, Kalau cuma traktat doang kan ya udahlah baca gitu. Tapi harus ada sesuatu yang bisa membuat anak-anak tuh lebih engage ya. Lebih engage dengan bahan ini dan engage-nya itu bisa membawa mereka kembali kepada firman Tuhan. Nah, biasanya kalau di kelas itu ini sekalian nanti jadi tugas ya. Bikin kayak cerdas cermat gitu ya. Atau apa namanya? Atau apa untuk aktivitas dengan permainan tapi base-nya dari traktat Hatiku Rumah Kristus ini gitu sih. Itu banyak tuh. Atau bisa mungkin bikin semacam kayak kurikulum atau apa dari berdasarkan Hatiku Rumah Kristus ini. Nanti satu ruang itu bisa jadi PA khusus tuh, Bio. Akhirnya kita malah jadi brainstorming ide untuk kelengkapan ini ya. Kalau untuk kurikulum kayaknya untuk adaptasi ada, Mbak. Ada kalau ya? pakai yang traktat TYM itu yang Tuhan Yesus menyelamatkanmu kan sudah ada tata caranya, pakainya gimana untuk ke anak. Jadi bisa diadaptasi untuk HRK versi anak ini ya. Ya, untuk. Oke, semangat Tio. Oke ya. Jadi sudah ada apa roadmap-nya seharusnya ya untuk pengembangan dari HRK versi anak ini bahkan juga untuk traktat-traktat yang lain gitu ya. Karena dengan AI kita sudah bisa bisa banyak brainstorming ide bahkan mendapatkan ide-ide untuk mengembangkan lagi traktat-traktat ini. Oke. Karena traktat ini ada beberapa ribu orang yang melihat live kita hari ini. Ya, nanti siaran tundanya banyak lah pasti viewersnya gitu ya. Pasti sudah ada lah yang mereka juga mendengar tentang HRK versi anak ini gitu ya. Apa pesan utama ya yang ingin disampaikan oleh Pio ya terkait dengan
situs HRK ini bagi masyarakat Kristen Indonesia gitu ya. Ini mewakili Suara Sabda ini, Pio. Oke. Ya, pesan utamanya, mari kita undang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita hidup di dalam hati kita. Amin. Nanti caranya bagaimana ya? Silakan dibaca dulu traktatnya. Hatiku Rumah Kristus. Ya, versi remaja dan versi anak. Ya, versi anak dulu kalau mau gitu. adaptasi. Karena kita juga masih butuh masukan. Mana tahu masih ada perbaikan untuk hasil yang lebih baik. Oke. Pengembangan selanjutnya, ada kolaborasi dengan AI selanjutnya untuk mengerjakan traktat HRK ini, Pio? Apa ya? Ya tadi kalau ada video yang lembar mewarnai itu juga generating AI. Kemudian ya paling nanti pengembangan selanjutnya integrasi sama bahan-bahan studi Alkitab Sabda yang pasti. Karena yang sekarang kan, karena di masing-masing halaman itu juga ada alamat ayat Alkitab. Dan tentunya di situ bukan hanya untuk hiasan, tapi untuk panduan untuk kita belajar konteks ayatnya dan konteks ruangan yang kita baca. Itu sih. Oke, baik. Sahabat Sabda ya, ini tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya Pio yang sudah berkutat bersama teman-teman dari tim Sabda Resources untuk mengerjakan traktat Hatiku Rumah Kristus versi anak ini ya. Ada banyak pelajaran sebenarnya yang bisa diambil dari usaha ini ya, di mana sudah berani memanfaatkan AI untuk membuat satu media yang akan sangat menolong masyarakat Indonesia, terutama nih generasi digital, generasi AI, untuk mereka bisa betul-betul memahami apa sih artinya memiliki hidup yang bisa ditinggali oleh Kristus yang lebih layak, dan ada proses ya. Ketika Kristus sudah diam di dalam hidup kita, ada proses pembersihan demi pembersihan yang itu sejak dini harus diajarkan ya. Dan kiranya ini menjadi kado yang manis untuk Yayasan Lembaga Sabda. Amin. Ulang tahun yang ke-31 gitu ya. Dan kita bisa semakin mantap berkata AI for God ketika kita menggunakan AI, teknologi yang terbaik, teknologi yang terbaru, teknologi yang tercanggih, teknologi yang excellent saat ini ya. Itu dipakai betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Seenggak bisanya kita, sesusahnya kita, ketika kita berusaha dan berserah kepada Tuhan, hasilnya adalah seperti ini tadi ya. Ya, ini Hatiku Rumah Kristus ready untuk digunakan dalam pelayanan gratis ya, sahabat Sabda ya, gratis, boleh dipakai, disebarkan lebih luas. Dan kalau misalnya ada berkat-berkat yang didapatkan, ada anak-anak yang mungkin menyerahkan hidupnya bagi Tuhan lewat traktat ini, please kontak kami gitu ya. Kami juga ingin mendengarkan kabar sukacita tersebut, sehingga ini juga bisa menjadi kabar sukacita yang lebih berlipat ganda lagi bagi gereja, bagi anak-anak Tuhan di Indonesia, bahkan bisa sampai ke seluruh dunia nih. Bisa bikin, dengan AI kita bisa bikin versi bahasa Inggrisnya, ya kan? Iya. Bahasa sukunya. Iya. Oh, Pio banyak ini ya. Ya, banyak ide nih Pio ya, karena TYM pun traktat Yesus Menyelamatkanmu pun sudah ada bahasa sukunya. Nah, ini pasti bisa lah menyusul bahasa sukunya ya untuk Hatiku Rumah Kristus ini. Semangat. Oke, terima kasih banyak ya bagi ada pertanyaan nggak? Kayaknya nggak ada tanggapan ya dan pertanyaan ya. Nanti kalau misalnya yang sedang menonton siaran tunda atau siaran rekaman dari Kenal Produk ini, silahkan boleh menulis pertanyaan atau tanggapan di kolom komentar ya. Nanti kami dari admin akan melakukan follow up ya dan menanggapi pertanyaan maupun tanggapan dari sahabat Sabda semua. Ya, terima kasih Pio ya sudah berbagi. Terima kasih kepada teman-teman dari tim Sabda Resources yang sudah menolong berjibaku mengerjakan traktat Hatiku Rumah Kristus ini dan menjadi kado yang bisa dibungkus indah dan dibuka untuk masyarakat Indonesia bagi Yayasan Lembaga Sabda di ulang tahun yang ke-31 tahun ini ya. Oke, ya kita masih akan mengikuti Kenal Produk selanjutnya yang akan kita ikuti nanti 2 minggu yang akan datang ya, yaitu Toolkit AI for God. Apa nih Toolkit AI for God ya? Nanti ini juga hadiah ya, hadiah ulang tahun bagi Yayasan Lembaga Sabda. Nanti rekan-rekan dari tim Sabda Labs yang akan menyampaikannya untuk situs untuk Toolkit AI for God ini ya. Lalu kami juga ingin mengundang sahabat Sabda semua untuk mengikuti
PA online bareng nih dalam program acara Alkitab di Instagram ayo.pa malam ini, judulnya Hati yang Beriman. Kalau tadi hati ke rumah Kristus, ini nanti malam hati yang beriman gitu ya, dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan join ya untuk kita bisa PA bareng gitu. Lalu juga besok akan ada Sabda Youth ya bagi rekan-rekan muda, silakan mengikuti di Instagram Sabda Resources pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Judulnya Next Gen Family. Wow, kayak apa nih ya? Kayaknya seru nih ya, Next Gen Family ya. Buat kamu yang ngerasa kekinian, buat kamu yang mengaku bahwa kamu adalah keluarga masa kini, ayo harus join gabung dalam Sabda Youth besok ya tentang Next Gen Family, tentu saja Next Gen Family in Christ. Baik, kita akan menutup acara kita pada sore hari ini ya. Saya akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk satu produk lagi, Hatiku Rumah Kristus versi anak yang bisa dipersembahkan bagi gereja, bagi tubuh Kristus di Indonesia untuk dapat digunakan menjangkau generasi digital, menjangkau generasi AI, untuk mereka belajar berproses di dalam iman, berproses ketika Kristus sudah hidup di dalam mereka, bagaimana mereka harus menyerahkan seluruh kehidupannya, seluruh hatinya kepada Tuhan, dan bersedia untuk dibersihkan hatinya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan traktat ini bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan, bisa sampai kepada mereka yang sangat saat ini ingin mengetahui bagaimana mereka atau bisa menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh hidupnya bisa berkenan kepadamu. Kami berdoa untuk kelanjutan dari proyek Hatiku Rumah Kristus versi anak maupun traktat-traktat yang lain dari Yayasan Lembaga Sabda. Kiranya Tuhan tolong bisa dimanfaatkan, bisa dilengkapi lagi dengan bahan-bahan yang lain sehingga bisa semakin menjadi pelayanan yang baik dan bisa memperlengkapi masyarakat Kristus Indonesia untuk bisa melakukan penginjilan untuk generasi digital dan generasi AI ini dengan lebih excellent lagi. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik, terima kasih banyak sahabat-sahabat semua. Tuhan Yesus memberkati, kami pamit undur diri. Salam AI for God.